Suara wanita yang tak terduga itu begitu lembut hingga menimbulkan perasaan yang menyayat hati. Di bawah kelembutan ini, Xiaoyan merasa sedikit linglung meskipun mentalnya kuat. Sesaat kemudian, ia akhirnya mengikuti sumber suara itu dan menatap ke dalam tenda. Di balik bayangan tenda, seorang wanita berpakaian hijau berdiri dengan anggun sambil menyeringai. Senyum di wajahnya yang cantik itu hangat dan matanya menatap sekeliling dengan cepat. Kelembutan dalam tatapannya bagaikan air jernih yang mengalir dengan tenang, membuat orang-orang terbius oleh kelembutan wanita itu yang begitu jelas. Wanita itu tampak jauh lebih tua daripada Xiaoyu dan yang lainnya. Posturnya yang besar dan indah memancarkan kecantikan yang matang yang terbentuk oleh waktu. Kecantikan alami semacam ini jauh melampaui apa yang dimiliki Xiaoyu dan gadis-gadis yang belum dewasa ini. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke wanita itu. Meskipun penampilannya sedikit lebih rendah dari Sun Er dan Xiaoyu, namun sifatnya yang lembut dan tulus membuat Xiaoyan terkesima. Wanita di seberangnya selembut air, menunjukkan lambang kelembutan. Sejak wanita ini muncul, Xiaoyan menyadari bahwa tatapan beberapa siswa laki-laki muda di tenda itu diam-diam berubah menjadi penuh gairah. Tatapan yang mereka berikan padanya juga mengandung sentimen yang tidak dapat dijelaskan. Setelah menemukan fenomena ini, Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya pelan. Sepertinya para lelaki ini memiliki semacam ketertarikan pada wanita itu, yang mana itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Para lelaki yang lebih muda biasanya menyukai wanita yang lebih dewasa dari mereka. Ini sepertinya disebut memiliki preferensi pada wanita yang lebih dewasa. Guru Ruolin, Yu-Er sangat merindukanmu, ucap Xiaoyu yang tiba-tiba berteriak. Melihat wanita lembut yang muncul di tenda, Xiaoyu langsung berteriak kaget. Setelah itu, dia melompat maju dan sambil tersenyum memeluk erat pinggang yang tampak montok tapi tidak gemuk itu. Yu-Er, apakah kamu menikmati jotimu? Wanita lembut yang dipanggil Guru Ruolin itu berkata sambil tersenyum sambil memeluk Xiaoyu. Tidak buruk. Sambil tersenyum nakal, Xiaoyu berbisik di telinga Ruolin dan bercanda pelan. Guru menjadi semakin lembut. Jika terus seperti ini, siapapun yang menarik perhatian guru di masa depan akan benar-benar terperangkap oleh kelembutan ini, ucap Xiaoyu. Wajahnya memerah karena Guru Ruolin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah memanjakan Xiaoyu dengan menepuk-nepuk kepalanya, dia tiba-tiba menghadap Xiaoyan dan yang lainnya serta mengangkat dagunya. Dengan suaranya yang lembut, dia berkata, "Apakah ini orang-orang yang kalian bawa? Sepertinya mereka cukup baik," ucap Guru Ruolin. Tentu saja. Dengan bangga mengangkat dadanya, Xiaoyu memiringkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Luobu dan mengeluh pelan. "Orang itu menjadi semakin sombong," ucap Xiaoyu. "Siapa yang menyuruhmu untuk sengaja memprovokasi dia? Kamu harus tahu perasaannya padamu. Setelah bersikap begitu intim dengan pria lain di depan matanya, akan aneh jika dia tidak mencari alasan untuk mempersulit keadaan." Guru Ruolin berkata tanpa daya. "Itu hanya akan menambah rasa tidak suka kepadanya," Xiaoyu berkata dan mengerucutkan bibirnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Ruolin melepaskan Xiaoyu. Dia perlahan melangkah maju dan berbicara sambil tersenyum kepada 10 siswa di bawah terik matahari. "Para siswa, masuklah." Mendengar dia membuka mulut untuk berbicara, para siswa baru yang berkeringat di bawah terik matahari langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka segera bangkit dan memasuki keteduhan tenda dengan sikap lesu. Harus dikatakan bahwa meskipun metode ini agak kejam untuk melemahkan semangat para siswa baru, namun itu efektif. Paling tidak, kesombongan para siswa baru yang memasuki tenda jauh berkurang dibandingkan saat mereka pertama kali datang. Mereka semua mundur di bawah bayang-bayang tenda. Mata mereka terus-menerus menjelajahi seluruh bagian dalam tenda. Sambil tersenyum lembut kepada semua orang, Guru Ruolin akhirnya menatap wajah Xiaoyan. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, "Luobu tidak punya niat jahat. Sebelumnya, dia hanya sedikit marah sehingga tindakannya sedikit gegabah. Tolong jangan salahkan dia," ucap Ruolin.
Guru pasti bercanda. Aku orang yang baik hati. Kenapa aku harus menyalahkan senior Luobu? Ucap Shoyen mengusap kepalanya dan tersenyum malu-malu. Mendengar ini, sebagian besar orang di dalam tenda memutar mata mereka dan tertawa dalam hati. Apakah orang ini tidak merasa bahwa mengucapkan kata-kata ini setelah memukul seorang senior dengan kasar adalah sesuatu yang konyol? Setelah menatap tajam ke arah pemuda yang tersenyum di depannya, Guru Ruolin mengedipkan bulu matanya yang panjang. Dia punya firasat bahwa setelah bertahun-tahun menjadi guru, dia akhirnya bertemu dengan seorang siswa yang akan memberinya sakit kepala terbesar. Setelah membiarkan imajinasinya menjadi liar, Guru Ruolin menggelengkan kepalanya dan memerintahkan dua siswa laki-laki untuk membawa Gela yang pingsan. Dia memundurkan kepalanya dan mengamati luka-luka Gela. Segera dia mengerutkan alisnya dan menatap Shoyen yang tampak polos dengan celaan. Diserang oleh tatapan tajam, Shoyen merasakan hatinya bergetar. Sudut mulutnya retak, tetapi dia tidak terganggu. Setelah berpikir sejenak sambil mengerutkan kening, Guru Ruolin mengulurkan tangannya yang putih bersih dan langsung menyentuh tangan Gela dengan lembut di bawah tatapan iri para siswa laki-laki. Energi lembab berwarna biru pucat diarahkan oleh tangannya saat memasuki tubuh Gela, membantu menenangkan Dogi yang tidak teratur di tubuhnya dan menyembuhkan beberapa luka yang disebabkan oleh Shoyen. Di antara berbagai klasifikasi Dogi jenis air adalah jenis yang paling lembut. Karena tidak ada obat penyembuh, Dogi jenis air adalah pilihan yang paling cocok untuk membantu mengobati luka. Oleh karena itu, praktisi Dogi jenis air juga dikenal sebagai obat penyembuh bergerak. Di banyak kelompok tentara bayaran, seseorang yang memiliki teknik elemen air adalah suatu keharusan. Lagi pula, ketika sesama anggota terluka parah, hanya Dogi jenis air atau kayu yang dapat membantu anggota tersebut memperoleh waktu yang cukup untuk sembuh. Di bawah kehangatan Dogi Guru Ruolin, Gela yang tidak sadarkan diri segera terbangun sambil mengerang. Membuka matanya dan melihat Guru Ruolin yang tersenyum di sampingnya, mata Gela dipenuhi rasa mabuk dan kekaguman. Seketika, dia dengan malu bangkit. Matanya menyapu Shoyen dan dia dengan pengecut menyembunyikan matanya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Ruolin bertanya dengan lembut sambil menganggukkan kepalanya. "Terima kasih, Guru." Gela menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. "Senang melihatmu baik-baik saja," ucap Ruolin sambil tersenyum. Guru Ruolin berbalik dan duduk dengan anggun di kursi pemimpin. Dengan senyum lebar, dia memperhatikan para siswa baru yang berkumpul di tenda. Dia menjabat tangan putihnya dan sebuah cincin di jarinya berkedip sementara sebuah gulungan hijau yang terbuat dari kulit kambing dan sebuah pena muncul di tangannya. Sambil mengangkat matanya, Guru Ruolin tersenyum dengan sikap malas. "Para siswa baru, selamat atas kelulusan ujian. Sekarang kalian dapat dianggap telah memasuki Akademi Jianan. Karena sekolah perlu membagi siswa berdasarkan potensi mereka, aku perlu mengetahui kekuatan kalian saat ini. 8 Tuan Ki akan masuk ke kelas F dalam hal potensi. Ini adalah persyaratan minimum untuk masuk Akademi Jianan. 9 Tuan Ki akan termasuk dalam kelas E dalam hal potensi. Dozo bintang 1 kelas D, Dozo bintang 2 kelas C. Jika terus berlanjut seperti ini, kelas tertinggi adalah kelas S bagi mereka yang Dozo bintang 5. Tentu saja, ini terbatas pada mereka yang berusia di bawah 20 tahun. Selama lebih dari 1 dekade, Akademi Jianan hanya melihat satu siswa yang memiliki potensi kelas S. Sekarang penyihir kecil itu cukup luar biasa di akademi, ucap Ruolin. Menutup bibir merahnya dan tertawa pelan, bulu mata Ruolin yang tinggi dan ramping berkedip pelan. Aku tidak benar-benar memiliki harapan yang berlebihan untuk bertemu seseorang di kelas yang sama dengan penyihir kecil itu. Tetapi, jika aku bisa mendapatkannya di kelas B atau C, aku akan merasa puas, ucapnya sambil tersenyum. Berbicara tentang hal ini, Ruolin diam-diam menyapu Shoyen dan Sun Er.
Dari persepsinya, dari semua orang di dalam tenda, hanya mereka berdua yang memberinya perasaan yang tidak terduga. Dia meramalkan bahwa kekuatan mereka berdua tidak akan lebih rendah dari kelas C. Dia bukan satu-satunya yang menebak. Semua orang di dalam tenda yang telah menyaksikan Xiaoyan beraksi juga menebak dalam hati mereka. Potensi orang yang tampaknya tidak normal ini termasuk dalam golongan apa nantinya? Baiklah, mulai dari kiri. Sebutkan nama, tingkat Daoqi, dan usiamu. Tangan kosong Ruolin memegang kuas tinta dan tersenyum lembut. Melihat pendaftaran akan segera dimulai, Xiaoyu dan yang lainnya di tenda dipenuhi rasa tertarik dan duduk santai di salah satu sudut. Yu'er, Xiaoyan dari klanmu ada di level apa? Beberapa siswi cantik yang berdesakan dengan Xiaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Xiaoyu mengerjitkan alisnya dan terdiam sejenak. Dia belum pernah melihat Xiaoyan menguji Daoqinya. Oleh karena itu, dia tidak berani berbicara terlalu banyak. Karena takut akan membuat Xiaoyan malu jika dia melakukan kesalahan, Xiaoyu saat ini tanpa alasan yang jelas anehnya mulai memikirkan Xiaoyan. Jika itu terjadi di masa lalu, dia mungkin akan lebih senang dengan rasa malu yang dihadapi Xiaoyan. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyu memberikan jawaban yang agak konservatif. Menurutku, dia seharusnya bisa mencapai kelas C atau B, ucap Xiaoyu. Wah, itu sudah cukup bagus. Dia bisa dianggap sebagai salah satu yang paling berbakat di Akademi Jianan. Ketika potensi kita dievaluasi saat itu, yang terbaik hanya kelas D. Mendengar ini, beberapa siswi berkata dengan tatapan iri. Xiaoyu tersenyum tipis, tetapi tidak melanjutkan bicaranya. Pandangannya berfokus pada evaluasi yang sudah dimulai di tengah tenda. Heian, Tuan Qi tahap ke-9, berusia 20 tahun. Pemuda berkulit agak hitam yang duduk di sudut paling kiri mengumumkan informasinya dengan wajah agak merah. Sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya, Guru Ruolin segera mencatat informasi siswa tersebut. Kemudian bibir merahnya terbuka. Kelas E. Lindun, 8 Qi, 19 tahun. Kelas F. Keli, 9 Tuan Qi, 17 tahun. Kelas E. Pada saat yang sama, semua orang bergantian melaporkan informasi mereka. Beberapa siswa baru yang baru saja lulus ujian di luar sekali lagi akan memasuki tenda. Setelah mereka diperingatkan dengan tegas oleh para senior, mereka dengan cepat dan patuh berdiri di belakang antrian dan menunggu untuk melaporkan informasi mereka. Di antara 20 orang yang melaporkan informasi mereka, sebagian besar dari mereka lebih lemah dari seorang doze. Tentu saja, ada beberapa murid baru yang awalnya memiliki 9 Tuan Qi tetapi diturunkan ke 8 Tuan Qi setelah gagal menjadi seorang doze. Sebelum giliran Xiaoyan, yang paling menonjol dalam kelompok itu adalah doze bintang 1 yang berusia 17 tahun. Menurut perhitungan potensinya, ini hanya kelas D. Meskipun hanya ini, Ruolin merasa sedikit senang. Lagi pula, bagi seorang anak berusia 17 tahun, untuk mencapai doze bintang 1 berarti dia memiliki potensi. Setelah murid baru di depan Xiaoyan selesai melaporkan informasinya, semua tatapan di tenda segera berfokus pada pemuda yang hampir tertidur karena menunggu lama. Kakak Xiaoyan, sekarang giliranmu, ucap Sun-Er. Melihat mata Xiaoyan yang berkaca-kaca di sampingnya, Sun-Er tak berdaya mencoba membangunkannya. Xiaoyan yang baru saja terbangun dengan cepat mengusap ludah yang sebenarnya tidak ada di mulutnya. Tatapannya beralih ke depan dan mendapati Guru Ruolin yang cantik tersenyum lebar padanya. Dengan senyum canggung, Xiaoyan membalikkan tangannya dan memperlihatkan giginya yang putih bersih. Aku tidak bisa dibandingkan dengan penyihir kecil yang disebutkan guru itu. Setelah menghitung semuanya dan menimbang diriku berulang kali, sepertinya aku hampir tidak bisa dihitung sebagai kelas A, ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan yang agak menyesal baru saja keluar dari mulutnya ketika tenda yang penuh dengan bisikan tiba-tiba menjadi sunyi. Di satu sudut, wajah Luofu berkedut.
Dia tidak menyangka bahwa pemuda berusia 16 tahun atau 17 tahun ini benar-benar memiliki kekuatan yang setara dengannya. Di samping Luobu, wajah Gela sedikit memutih. Wajahnya penuh dengan kepahitan. Tidak heran dia kalah telak. Orang ini seperti serigala berbulu domba. Yuer, bukankah kau bilang dia paling-paling hanya kelas C atau B? Kenapa bisa naik kelas A? Selama setiap perekrutan Akademi Jianan, tidak akan ada lebih dari 100 siswa yang memiliki potensi kelas A. Beberapa siswi bergumam sambil menatap Xiaoyan dengan mulut ternganga. Sambil menatap tajam ke arah wajah halus pemuda itu, Xiaoyu mendesah tak berdaya dan bergumam. Bagaimana aku bisa tahu kalau orang ini makin lama makin tidak normal? Ucap Xiaoyu. Kelas A, ucap Brolin lalu mengedipkan bulu matanya yang panjang karena heran. Sesaat kemudian, dia tersenyum cerah. Sepertinya aku telah menemukan harta karun. Itu benar. Bertingkah seperti seorang wanita muda, guru Brolin mengedipkan matanya dengan nakal. Keindahan ini membuat beberapa pria di dalam tenda membelalakan mata mereka. Xiaoyan mengusap hidungnya sementara Sun Er di sampingnya tiba-tiba tertawa kecil. Kakak Xiaoyan, kau telah menciptakan sensasi sekali lagi, ucap Sun Er. Aku tahu kau lebih kuat dariku. Aku khawatir kelas S seharusnya menjadi milikmu, ucap Xiaoyan sembari memutar matanya. Kalau begitu, haruskah aku memberikan informasi palsu? Ucap Sun Er. Saat semua orang belum pulih dari keterkejutan mereka, Sun Er menarik bagian Xiaoyan dan bertanya secara diam-diam. Laporkan saja kekuatanmu yang sebenarnya. Apa menurutmu aku akan iri padamu? Memberitahu akademi tentang sebagian potensimu akan baik untuk perkembangan di masa depan. Tentu saja, kamu mungkin tidak peduli dengan semua ini, ucap Xiaoyan mengangkat bahu dan tersenyum. Sun Er mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepala kecilnya sambil berkata dengan penuh kasih. Kalau begitu, aku akan mendengarkan kakak Xiaoyan. Sambil berbicara, dia melangkah maju. Suara wanita muda yang lincah dan mengharukan itu bergema di seluruh tenda. Xiao Sun Er, dose bintang 6, umur 16 tahun. Di kursi pemimpin, Ruolin yang baru saja mengangkat penanya untuk mencatat informasi merasakan tangannya menegang. Wajahnya yang lembut akhirnya menunjukkan ekspresi heran. Suara riang wanita muda itu menyebabkan keheningan di dalam tenda. Pandangan semua orang berfokus pada wanita muda berbaju hijau yang tersenyum di samping Xiaoyan. Mereka belum pulih dari keterkejutan yang diberikan oleh Xiaoyan ketika mereka diserang oleh seseorang yang jauh lebih mengejutkan, yang dengan kejam menekan kepala mereka. Dose bintang 6 berusia 16 tahun. Potensi semacam ini tampaknya telah melampaui kelas S. Bakat ini bahkan lebih besar daripada penyihir di akademi itu. Melihat kesunyian di tenda, Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Informasi yang dilaporkan Sun Er juga di luar dugaannya. Awalnya, ia meramalkan bahwa kekuatan Sun Er akan berada di sekitar dose bintang 5. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis ini akan begitu menakutkan. Potensinya sebenarnya telah melampaui kelas S. Bahkan ia sedikit terkejut dengan kecepatan latihan yang aneh seperti ini. Di dalam tenda, Xiaoyu juga benar-benar tercengang setelah mendengar kata-kata Sun Er. Di rumah klan mereka, dia belum pernah menyaksikan Sun Er bertarung, jadi dia tidak yakin dengan kekuatannya yang sebenarnya. Selain itu, tidak ada yang pernah memberitahunya tentang identitas rahasia Sun Er. Di matanya, Sun Er hanyalah anggota generasi muda di klan Xiao yang diberkahi dengan bakat hebat. Dia tidak pernah menyangka bahwa bakatnya akan sebesar ini. Penyihir di akademi akhirnya akan bertemu dengan lawannya. Xiaoyu tiba-tiba bergumam sambil tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Di sudut tenda, Luobu dan Gela menatap wanita muda berpakaian hijau itu dengan wajah penuh ketakutan. Mengingat usaha mereka sebelumnya untuk mempersulit keadaan, keringat dingin langsung muncul. Dalam hati mereka diam-diam bersukacita.
Untungnya mereka tidak benar-benar menyinggung si cantik kecil itu sebelumnya. Namun di saat kedua orang itu bersukacita, mereka tidak tahu bahwa sejak mereka memprovokasi Xiaoyan, mereka telah meninggalkan kesan terburuk dalam hati Sun Er. Keheningan di dalam tenda berlanjut cukup lama sebelum semua orang perlahan mulai pulih. Mereka saling bertukar pandang, jantung mereka sedikit berdebar. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan murid baru yang potensinya melebihi kelas S. Sepertinya aku benar-benar beruntung, ucap Ruolin. Keterkejutan di wajahnya perlahan mereda saat mata guru Ruolin yang bersinar menatap Sun Er. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum. Kali ini, murid baru paling luar biasa di Akademi Jianan tidak diragukan lagi adalah Sun Er, ucap Ruolin. Mendengar penilaian guru Ruolin, Sun Er tersenyum, tetapi seolah bertentangan dengan harapan, dia menggelengkan kepalanya. Terkejut oleh tindakan Sun Er, Ruolin mengedipkan matanya dengan ragu dan bertanya dengan suara tidak percaya. Apakah ada seseorang yang lebih menonjol darimu? Ucap Ruolin. Kurasa begitu, guru Ruolin. Sun Er menganggukkan kepalanya dengan tegas. Matanya yang jernih membentuk senyum seperti bulan, terlihat sangat imut. Dibandingkan dengannya, Sun Er tidak ada apa-apanya, ucap Sun Er. Alis guru Ruolin berkedut tanpa meninggalkan jejak. Seorang dosen bintang 6 berusia 16 tahun. Ini sebenarnya bukan apa-apa di mata orang itu. Guru Ruolin menggelengkan kepalanya. Meskipun jauh di dalam hatinya dia tidak percaya ini, dia masih bertanya dengan sedikit penasaran. Siapa dia? Di samping Sun Er, Xiaoyan merasa gelisah saat mendengar kata-katanya. Benar saja, setelah guru Ruolin mengajukan pertanyaannya, Sun Er diam-diam memiringkan wajah cantiknya. Matanya penuh dengan kenakalan saat dia menatap Xiaoyan. Semua tatapan di tenda mengikuti arah pandangan Sun Er, dan akhirnya tertuju pada Xiaoyan yang menyerah tak berdaya. Melihat orang yang ditunjuk oleh tatapan Sun Er, guru Ruolin tertegun sejenak lalu berkata, Sun Er, bakat Xiaoyan memang luar biasa. Potensi kelas A akan menempatkannya di antara 100 siswa baru teratas di akademi. Tapi ini masih lebih lemah darimu, ucap Ruolin. Itu benar, Junior Sun Er, bakatnya mungkin cukup bagus, tetapi jika dibandingkan denganmu, dia masih memiliki jalan yang panjang. Di satu sudut, Luobu tertawa riang. Kenyataannya, Luobu bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti ini. Di dalam seluruh tenda, selain 2 atau 3 orang, sisanya semuanya menatap Xiaoyan dengan curiga. Bagaimanapun, potensi kelas A memang sangat kuat, tetapi potensi Sun Er yang melampaui kelas S jauh lebih kuat. Ketika membandingkan keduanya, ada celah besar yang sulit untuk dijembatani. Sun Er menatap kosong ke arah Luobu yang tersenyum lebar namun tidak menjawabnya. Sikap dinginnya membuat Luobu yang ingin memiliki hubungan yang lebih dekat seketika merasa malu. Melihat cara Sun Er menatap Xiaoyan, guru Ruolin mengerutkan alisnya. Tatapannya yang penuh perhatian beralih ke Xiaoyan yang tampak tak berdaya dan berkata dengan lembut. Kecuali Xiaoyan menyembunyikan sesuatu, gumam Ruolin. Yuer, apa yang mereka coba lakukan? Jangan bilang itu benar-benar seperti yang dikatakan guru. Dan Xiaoyan masih menyembunyikan sesuatu. Melihat situasi di dalam tenda, para siswi di samping Xiaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaoyu tidak menjawab. Dia mengerutkan alisnya sementara ekspresi wajahnya berubah. Saat Sun Er mengingatkannya, dia tiba-tiba teringat bahwa Xiaoyan sepertinya memiliki jeda 3 tahun dalam pelatihannya. Selama 3 tahun itu, karena suatu alasan aneh, kekuatannya tidak hanya tidak meningkat, tetapi malah semakin melemah. Kemudian dalam 1,5 tahun ini, Xiaoyan tampaknya bangkit dengan paksa dari memiliki 3 Duan Qi menjadi dosa bintang 4. Jika seseorang memecahnya menjadi blok waktu yang berbeda, kecepatan latihan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan Sun Er tidak akan mampu menandinginya. Mengingat informasi yang hampir terlupakan karena kekuatan Xiaoyan, Xiaoyu perlahan menghela nafas dingin.
Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa mengerikannya pemuda yang biasanya suka membuatnya marah itu. Itu tidak bisa dianggap sebagai penyembunyian. Situasiku adalah sesuatu yang semua orang di kota hutan pasti tahu sedikit tentangnya, ucap Xiaoyan. Menjadi pusat perhatian semua orang, Xiaoyan awalnya terdiam sebelum mengangkat bahu dan tersenyum. Bisakah kau memberitahuku tentang hal itu? Dengan membiarkan akademi memiliki gambaran yang jelas tentang potensi setiap siswa, akademi akan dapat membantu mereka dengan lebih baik. Tidak ada salahnya, bukan? Ucap Ruolin. Sambil meletakkan penanya dengan pelan, guru Ruolin menyentuh pipinya dan sambil tersenyum, memperhatikan pemuda tampan yang tinggi itu. Suara yang lembut membuat pria manapun sulit untuk menolaknya. Biarkan aku yang mengatakannya. Kakak Xiaoyan tidak suka mengungkit masa lalu, ucap Sun Er. Melihat keraguan di wajah Xiaoyan, Sun Er yang mengerti dan dengan cepat berkata, "Baiklah, itu lebih baik." Guru Ruolin menganggukkan kepalanya. Tatapan yang diberikannya pada Sun Er penuh dengan tatapan mencari. Dengan pengalaman Ruolin, dia tentu saja menemukan beberapa petunjuk dari cara Sun Er terus-menerus berusaha melindungi Xiaoyan. Dari cara Sun Er bersikap, jelas bahwa dia mencoba membanggakan sesuatu yang paling dia banggakan kepada semua orang. Tidak seorang pun boleh menodai hal yang dia lindungi dengan sungguh-sungguh ini. Pria ini tampaknya sangat beruntung dengan wanita. Guru Ruolin tertawa dalam hatinya saat dia dengan malas melirik Xiaoyan. Setelah mencapai tahap ini, Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kepalanya. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, Sun Er tersenyum manis. Ia mengernyitkan alisnya dan menata ingatannya sebelum perlahan mulai berkata, "Kakak Xiaoyan mulai berlatih Dogi pada usia 4 tahun." Mendengarkan kalimat pertama, guru Ruolin menganggukkan kepalanya. Memulai pelatihan Dogi pada usia 4 tahun dianggap tidak terlalu dini atau terlambat. Dia mencapai 9 Duan Qi pada usia 10 tahun. Suara lembut yang Sun Er teruskan membuat semua orang di dalam tenda terkejut. Tahap awal pelatihan Douziki sangat sulit. Ini adalah sesuatu yang diakui oleh semua orang. Biasanya, jika seseorang memulai pelatihan Dogi pada usia 4 tahun, bahkan dengan bakat yang lebih baik dari rata-rata, seseorang harus berusia sekitar 15 tahun sebelum ia dapat mencapai 9 Duan Qi. Bagi mereka yang lebih menonjol, mereka mungkin dapat mencapai ini pada usia 13 atau 14 tahun. Mencapai 9 Duan Qi pada usia 10 adalah kecepatan yang menakutkan. Pada usia 11 tahun, dia dipromosikan menjadi Douse. Setelah mendengar hal ini, tatapan semua orang terhadap Xiaoyan berubah sedikit aneh. Douse yang berusia 11 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di Akademi Jianan. Mengikuti kata-kata Sun Er, mata guru Ruolin menjadi semakin cerah saat dia duduk di kursi pemimpin. Matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya. Lalu, pada titik ini, Sun Er mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, "Dari 12 hingga 15, kakak Xiaoyan diturunkan dari Douse menjadi seorang dengan 3 Duan Qi." Mendengar ini, berbagai obrolan di dalam tenda pun berakhir. Wajah kebanyakan orang menjadi kaku. Diturunkan ke 3 Duan Qi. Kata-kata yang sepertinya berasal dari novel fantasi itu membuat wajah cantik guru Ruolin menunjukkan ekspresi terkejut. Situasi yang terus berubah ini membuatnya merasa seperti sedang mendengarkan sebuah cerita. Guru Ruolin menutupi bibirnya yang merah. Setelah beberapa lama, akhirnya dia tersadar dari situasi aneh itu. Dia langsung bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya, kakak Xiaoyan yang tidak dapat berlatih selama 3 tahun, sekali lagi menemukan kembali bakatnya yang menakutkan dan luar biasa. Setelah berusia 15 tahun, ia berhasil bangkit dari memiliki 3 Duan Qi menjadi Douse bintang 4 dalam waktu 1,5 tahun. Sambil mencibirkan mulut kecilnya, Sun Er berkata sambil tersenyum, "Jadi, kekuatan kakak Xiaoyan saat ini adalah hasil dari 1,5 tahun pelatihannya. Sementara kekuatanku adalah hasil dari 16 tahun pelatihan. Kau dapat dengan mudah membedakan yang lebih kuat dari yang lebih lemah."
Saat kata-kata Sun Er berakhir, semua orang di dalam tenda sekali lagi menarik nafas dingin. Setiap tatapan yang diarahkan pada Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan melihat bakatnya yang mengerikan. Di sudut, Luo Bu dan Gela menelan ludah mereka dengan paksa. Mereka saling memandang, menemukan ketakutan dan kengerian di mata masing-masing. Guru Ruolin mengecilkan matanya dan mendesah pelan. Dia perlahan membuka mata indahnya dan menatap pemuda itu. Dengan suara lembut, dia berkata, "Tanpa diduga, kamu adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Dasar bocah pendiam. Kalau Sun Er tidak mengatakan apa-apa kali ini, kamu pasti akan lolos tanpa diketahui," ucap Ruolin. Mengamati guru Ruolin yang tengah menatapnya dengan senyum palsu terpampang di wajahnya, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak merentangkan tangannya sebelum berpura-pura memberikan pandangan jahat dan tegas ke arah Sun Er yang telah menutup mulutnya untuk menyembunyikan tawanya. Pendaftaran hari ini sudah selesai. Kita masih akan menghabiskan 7 hari lagi di sini. Selamat kepada semua siswa baru yang telah lulus hari ini. Mulai sekarang, kalian akan menjadi anggota Akademi Jianan. Saya harap semua siswa akan menyelesaikan persiapan mereka dalam waktu 7 hari. Setelah itu, utusan terbang Akademi Jianan akan tiba di kota Wutan dan kita akan dapat terbang langsung ke akademi, ucap Ruolin. Guru Ruolin menggulung-gulungan kulit domba di tangannya sambil tertawa pelan. Mendengar kata-kata itu, wajah semua orang di tenda berseri-seri karena kebahagiaan. Xiaoyan menatap guru Ruolin yang tersenyum tipis selalu melangkah maju dan tersenyum sinis. "Guru Ruolin, aku masih punya hal lain," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan si jenius kecil, apalagi yang ingin kau bicarakan dengan guru?" Guru Ruolin mengangkat wajahnya yang cantik dan menawan saat dia menjawab dengan nada menggoda. Nama panggilan yang aneh itu membuat Xiaoyan tersenyum malu sambil menggelengkan kepalanya dan bertanya, Aku berpikir aku tidak bisa mengikuti kalian semua ke Akademi Jianan karena aku masih memiliki hal penting yang harus aku lakukan. Guru Ruolin, apakah aku boleh meminta cuti?" ucap Xiaoyan. Permintaan cuti? Guru Ruolin sedikit terkejut, mengerutkan kening sebelum menjawab dengan lembut. Menurut peraturan, kecuali beberapa hari yang ditentukan, siswa baru tidak memiliki cuti selama tahun ajaran, ucap Ruolin. "Tapi aku punya masalah yang sangat penting," ucap Xiaoyan mengangkat bahunya dan menambahkan dengan suara serius. "Sangat penting, sampai-sampai aku tidak punya pilihan selain pergi." Tepat di sampingnya, wajah Sun Er yang lembut berubah menjadi lebih gelap dengan kata-kata Xiaoyan. Tangannya mulai memainkan rambutnya. Awalnya dia mengira bahwa perjalanannya ke Akademi Jianan akan penuh semangat. Tetapi sekarang antusiasmenya tiba-tiba memudar. Meminta cuti? Begitu pula Xiaoyu yang terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Dia menatap Xiaoyan serta tidak dapat memahami situasi. Saat guru Ruolin menatap wajah Xiaoyan yang serius, alisnya berkerut. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Berapa lama waktu istirahat yang kamu butuhkan? Jika tidak terlalu lama, aku mungkin bisa membantumu dengan wewenang yang kumiliki," ucap Ruolin. Xiaoyan menatap mata lembut Ruolin dan tiba-tiba merasa wajahnya memerah. Setelah terdiam beberapa saat, dia menjawab dengan canggung, "Mungkin sekitar setahun," ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh tenda tiba-tiba menjadi sunyi. Satu persatu, tatapan heran dengan cepat beralih ke pemuda yang tersenyum canggung. Sekitar setahun. Pada saat ini, setiap orang mengira ada masalah dengan pendengaran mereka. Meskipun mereka telah melihat permintaan cuti sebelumnya, meminta cuti setahun setelah mendaftar. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi sejak berdirinya Akademi Jianan. "Yu'er, orang dari klanmu ini terlalu sombong kan? 1 tahun, apakah dia sengaja tidak ingin pergi ke Akademi Jianan?" Sueni menatap Xiaoyan dan tercengang saat dia dengan cepat melontarkan pertanyaan kepada Xiaoyu dengan suara terkejut. Xiaoyu tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak mengerti apa maksud Xiaoyan. "Apa kau bercanda denganku?"
ucap Guru Ruolin mengedipkan bulu matanya yang panjang karena dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata Xiaoyan. Meminta cuti setahun. Ini hampir sepertiga dari total waktu yang dihabiskan di akademi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Aku serius membicarakan masalah ini dengan guru." Dengan alis hitamnya yang saling bertautan erat, Guru Ruolin menatap wajah Xiaoyan. Meskipun ada ekspresi tak berdaya di wajahnya, dia tidak dapat menemukan sedikit pun tanda bahwa Xiaoyan sedang bercanda. Guru Ruolin menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan lembut, "Cuti ini terlalu lama. Aku tidak memiliki wewenang untuk menyetujuinya. Sebaiknya kau lupakan saja. Dilihat dari potensimu, kamu pasti akan mendapatkan pelatihan terbaik dari akademi. Mengapa kamu membuang-buang waktu dengan mengambil cuti?" ucap Ruolin. Mendengar nasihat Guru Ruolin, Xiaoyan tertawa getir. Ini sudah perkiraan yang paling konservatif. Tangan kosong Guru Ruolin memijat dahinya yang cerah dan bersih. Seperti yang telah diantisipasinya, bajingan kecil ini telah membuatnya sakit kepala yang parah, menimbulkan masalah bahkan sebelum resmi menjadi muridnya. Tampaknya dia berpotensi menjadi murid yang menyebalkan. Cutinya terlalu lama. Sekali lagi menggelengkan kepalanya, Ruolin mendesah. Kata-katanya sudah mengandung implikasi bahwa dia akan menolaknya. "Jika aku tidak dapat mengambil cuti setahun, kurasa aku harus mengundurkan diri. Jika aku memiliki kesempatan tahun depan, aku akan sekali lagi berpartisipasi dalam pendaftaran Akademi Jianan," ucap Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan enggan dengan suara lembut. "Mundur." Mendengar kata-kata Xiaoyan, keributan mulai terjadi di dalam tenda. Di satu sisi, Xiaoyu menghentakkan kakinya karena khawatir. Melihat Xiaoyan menggunakan pengunduran diri sebagai ancaman, akhirnya ada sedikit perubahan dalam ekspresi lembut Guru Ruolin. Dia benci berbicara dengan siswa berbakat yang baru saja direkrutnya. Setelah menatap anak muda yang keras kepala itu dengan seksama, beberapa saat kemudian, suara yang lembut berkata, "Xiaoyan, bisakah kamu tidak mempersulit guru? Cuti yang kamu minta terlalu lama," ucap Ruolin. Dicampur dengan sedikit permohonan, kombinasi suara lembut Guru Ruolin bersama dengan wajahnya yang manis menarik hati para pria. Kebanyakan pria praktis tidak dapat menolaknya. Banyak siswa laki-laki di dalam tenda sudah menganggukkan kepala tanpa sadar setelah mendengar kata-katanya. Baru setelah mereka akhirnya sadar kembali, wajah mereka memerah karena malu. Di bawah serangan kecantikan yang lembut ini, jantung Xiaoyan juga berdetak cepat. Namun pengendalian dirinya jauh lebih kuat daripada orang normal. Perlahan-lahan mengembuskan nafas di bawah tatapan semua orang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Guru Ruolin, saya butuh cuti 1 tahun ini. Tidak ada yang bisa mengubahnya," ucap Xiaoyan. Guru Ruolin menatap anak muda yang telah menjawab dengan tekad yang sangat kuat. Sekali lagi merasakan sakit kepala. Tangannya yang kosong memijat dahinya yang cerah dan bersih dengan lembut lagi. Sesaat kemudian, akhirnya ia sedikit marah dengan keras kepala Xiaoyan. Dia tiba-tiba duduk serta sembari menggertakkan giginya. Dia dengan cepat berjalan maju sampai dia berhenti di depan Xiaoyan. Dengan marah berkata ke wajahnya, "Dasar bajingan kecil, tidak bisakah kau mempertimbangkan perasaanku? Apa gunanya meminta cuti yang begitu lama untukmu?" ucap Ruolin. Melihat Guru Ruolin yang tiba-tiba marah pada Xiaoyan, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah itu, mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Bajingan ini bahkan bisa membuat orang mati marah sampai hidup kembali. Bertemu dengannya benar-benar nasib buruk guru, ucap Xiaoyu. Xiaoyu mengingat saat-saat ketika dia dibuat marah oleh Xiaoyan sampai menghentakkan kakinya karena marah. Sebagai sesama korban, dia berempati dengan perasaan Guru Ruolin. Saat Xiaoyan menatap Guru Ruolin yang berada tepat di depannya dengan wajah cantiknya yang berubah merah, dia hanya bisa tertawa canggung. Dia pasti memiliki beberapa keterampilan untuk memancing kemarahan, sehingga dapat membuat guru yang baik hati itu kehilangan kesabaran sampai sejauh ini. Namun, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan cuti hari ini.
Sambil menghirup dalam-dalam aroma bunga dari tubuh Ruolin, sambil dengan tenang melirik sosok yang indah dan berisi dari pihak lain, Xiaoyan dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dengan tatapan yang tak tergoyahkan, dia berkata, "Guru, aku memiliki kesulitanku sendiri. Mohon setujui permintaanku. Kalau tidak, aku hanya bisa mengundurkan diri dari pendaftaran," ucap Xiaoyan. "Beraninya kau." Ruolin telah berusaha payah mencari murid yang bisa dinilai sebagai murid tingkat iblis. Bagaimana mungkin dia bisa begitu mudah melepaskannya? Mata almonya langsung terbelalak saat dia berteriak. Xiaoyan hanya mengangkat bahu serta menolak berkomentar. Saat Ruolin melihat ke arah Xiaoyan yang tampak tidak peduli, dia menyadari bahwa dia agak kehilangan kendali diri. Wajahnya yang menawan sedikit memerah saat dia melangkah mundur. Setelah keheningan yang lama, matanya yang indah sedikit menyipit saat dia berkata dengan suara datar, "Apakah kamu benar-benar berencana untuk meminta cuti setahun tanpa mempedulikan apapun?" ucap Ruolin. Saat Xiaoyan melihat bagaimana sikap guru Ruolin tiba-tiba menjadi tenang, hatinya agak menegang. Saat menatap kembali ke mata indah guru Ruolin, dia menemukan sedikit bahaya di sana. Pemandangan guru Ruolin ini membuat Xiaoyu dan yang lainnya yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari setahun merasa was-was. Guru Ruolin saat ini tidak diragukan lagi sedang dalam kondisi berbahaya. Meskipun Xiaoyan sudah merasakan tanda-tanda bahaya, saat ini bahkan jika ia berhadapan dengan segunung belati dan lautan api, ia hanya bisa bersiap. Menelan ludah, ia segera tersenyum sinis dan menganggukkan kepalanya. Mendengar anggukan Xiaoyan, guru Ruolin mendesah perlahan. Sambil menganggukkan kepalanya dengan berat, jari-jari ramping guru Ruolin menyisir rambut hitam halusnya sambil berkata dengan dingin, "Baiklah, mengajukan cuti bukanlah hal yang mustahil." Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan tidak lagi bersemangat sedikit pun. Malah dia tahu ada yang perlu dikhawatirkan. Saat guru Ruolin menatap Xiaoyan yang tenang dan kalem, alisnya terangkat karena takjub. Jelas, pengendalian diri Xiaoyan telah jauh melampaui harapannya. Sambil melirik Xiaoyan dengan lesu, guru Ruolin tiba-tiba tersenyum lembut padanya. Tetapi suaranya yang halus dan lembut menyebabkan semua orang memandang Xiaoyan dengan kasihan. "Jika kamu bisa bertahan 20 ronde dengan guru, masalah yang muncul selama cuti tahunanmu akan diselesaikan oleh guru," ucap Ruolin. Mendengar perkataan guru Ruolin, Sueni dan siswi-siswi lainnya menghela nafas atas nama Xiaoyan. Tak lama kemudian, mereka melihat ke arah Xiaoyu yang berusaha keras untuk tersenyum dengan simpati dan menghibur. "Yuer, jangan terlalu sedih." Bajingan sombong ini. Xiaoyu menggertakkan giginya sambil menghantamkan kakinya ke tanah dengan keras. Namun, di matanya jejak kekhawatiran terlihat. "Sekarang apa? Apakah kamu masih ingin meminta cuti?" Guru Ruolin berkata dengan lembut sambil tersenyum dan menatap ke arah Xiaoyan. Bibir Xiaoyan menganga saat dia menggaruk kepalanya. Di matanya yang hitam pekat, jejak ejekan hampir terlihat. Tampak bergumam pada dirinya sendiri. Untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya menganggukkan kepalanya dengan tegas di bawah tatapan semua orang. Tentu saja. Mendengar kata-kata itu, senyum di wajah guru Ruolin berubah menjadi lebih indah dan menyayat hati, sementara juga lebih berbahaya.